Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Baik bukan? Ya, semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Berjumpa lagi bersama saya, Budi. Ya, pada kesempatan kali ini Budi kembali akan menemani teman-teman semua untuk belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kelas 5, tema 8, subtema 3, dan kita memasuki pembelajaran yang kedua. Nah, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran dan kita pastinya mengharapkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal masa depan kita yang cerah. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai materi Hari Air Sedunia. Dan juga kita akan mempelajari tentang ciri karya gambar bercerita. Seperti apa penjelasannya? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar teman-teman menjadi lebih paham dan tahu tentang materinya. Nah, teman-teman, Hari Air Sedunia ini diperingati setiap tanggal 22 Maret. Kenapa harus diperingati Hari Air Sedunia ya? Kita semua pernah membahasnya di pembelajaran kemarin, bahwasanya air merupakan sumber kehidupan di muka bumi ini. Kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi terhadap bumi dan tentunya makhluk hidup yang ada di dalamnya ketika tidak ada air di bumi. Nah, berbagai alasan tersebutlah menjadikan kita harus memperingati Hari Air Sedunia. Tujuannya agar mengingatkan kita untuk menjaga kelestarian air agar dapat kita gunakan sampai dengan anak cucu kita. Teman-teman, Hari Air Sedunia atau dalam bahasa Inggris istilahnya adalah World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya peringatan Hari Air Sedunia, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang, padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai, dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan tebangi. Lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air yang kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering pada musim kemarau. Akibatnya, penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan. Nah, teman-teman, ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih sebagai berikut. Yang pertama, menghemat penggunaan air. Ingat ya, gunakan air secara bijaksana.
Menghemat air bukan berarti kita membatasi penggunaan air. Misalkan yang tadinya mandi 2 kali sehari jadi 1 kali sehari. Bukan berarti seperti itu ya, tapi lebih kepada menghemat menggunakan secara bijak, tidak membuang-buang secara percuma. Yang kedua, membuat lubang resapan atau biopori. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Teman-teman pastinya sekarang sering melihat adanya lubang resapan atau biopori, terutama di ruang terbuka. Di beberapa kota besar sudah menerapkan pembuatan lubang resapan atau biopori. Teman-teman juga bisa membuat biopori di depan rumah ataupun di lingkungan tempat tinggal sekitar teman-teman loh. Tentunya untuk menjaga kelestarian air juga. Nah, yang ketiga ini menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Ternyata fungsi dari pohon itu luar biasa banyak ya teman-teman. Yuk sekarang kita menjawab pertanyaan dari bacaan atau teks tentang World Water Day atau Hari Air Sedunia. Pertanyaan pertama, pada setiap tanggal berapakah diperingati Hari Air Sedunia? Jawabannya adalah Hari Air Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Maret setiap tahunnya tentunya ya teman-teman. Pertanyaan nomor 2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan persediaan air bersih menjadi berkurang? Nah, pertama, cadangan air tanah berkurang karena air hujan terus mengalir di permukaan tanah dan tidak masuk ke dalam tanah. Yang kedua, banyak pohon ditebangi sehingga tidak ada akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Ketiga, lahan-lahan hijau berubah menjadi kawasan pemukiman dan industri. Kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Apa akibat kekurangan air bersih? Akibat kekurangan air bersih diantaranya adalah yang pertama, kebutuhan manusia akan air bersih tidak tercukupi. Berikutnya, hasil panen berkurang dan banyak hewan yang mati. Kita lanjutkan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih. Tentunya adalah menghemat penggunaan air, membuat lubang resapan, dan juga menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Yuk sekarang kita lanjutkan. Nah teman-teman tahu tidak apa ini? Ini adalah contoh dari gambar bercerita yang terdapat dari sebuah buku. Perhatikan. Nah ini ada dua tokoh nih. Apa saja ya? Nah, tolong kami kek, air di sini tinggal sedikit. Kami sukar bernafas. Carikan kami tempat yang banyak airnya, kata kepiting. Terus ada si burungnya bilang, bersabarlah, aku akan menolong kalian. Ya, tiba-tiba datanglah ketam itu memohon pertolongan itu ya. Jadi teman-teman, gambar tersebut merupakan cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Kakek Bangau yang Baik Hati ya, burung bangau tadi ya. Buku tersebut menceritakan sebuah sawah yang kekeringan. Ketam dan katak yang biasa hidup di situ menjadi sangat tersiksa. Mereka meminta pertolongan kepada kakek bangau. Merasa iba, maka kakek bangau terbang berkeliling mencarikan tempat berair bagi ketam-ketam dan katak-katak. Akhirnya kakek bangau menemukan sebuah telaga, lalu dipindahkannya katak-katak dan ketam-ketam telaga itu. Nah, perhatikan lagi gambarnya. Udah? Yuk sekarang kita coba menjawab pertanyaan. Apakah gambar tersebut mendukung cerita? Jika jawabanmu ya, apa alasanmu? Jika jawabanmu tidak, apa pula alasan? Ini bisa jadi antara kamu dan temanmu berbeda-beda ya teman-teman. Misalkan jika jawabannya iya, ya memang dari gambar yang ada itu sudah cukup mewakili isi ceritanya. Tetapi sebenarnya ada kekurangannya. Ya, kalau di ceritanya kan ada yang meminta tolong itu si katak ya, dan juga kepitingnya kan atau ketam tersebut kan. Tetapi kalau di gambarnya tidak ada ya, perhatikan. Gambarnya hanya ketam-ketam atau kepitingnya, tetapi nggak ada gambar katak.
ya itu agak yang kurang sesuai, bisa jadi juga sebuah alasan untuk kalian. Nah, yuk sekarang kita coba melihat contoh lain dari gambar bercerita yang berjudul Ikan dan Kak Diko. Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Bobby mengambil ikan diletakkan di lantai. Perhatikan. Itu ikan milik dari Kak Diko ya. Berikutnya, Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu. Ibu, mengapa ikanku di lantai? Bobby menghampiri kakaknya. Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan, ikannya kedinginan. Ikan memang hidup di air, Bobby. Bobby. Nah, itu contoh dari gambar bercerita. Ya, sekarang kita akan melanjutkan ciri-ciri karya gambar bercerita. Yang pertama, perhatikan teman-teman. Memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita, ya. Jadi dengan melihat gambarnya, maka kita sudah memahami penjelasan atau ceritanya. Yang kedua, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Ketiga, menambahkan nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Teman-teman pasti suka ketika membaca buku dan di situ ada gambarnya kan, daripada tulisan semua itu cukup membosankan, terutama untuk anak-anak ya. Keempat, membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membaca cerita, ya, lebih menghayatinya, lebih meresapi ceritanya. Dan yang terakhir, menyajikan gambar sederhana sehingga pembaca mudah mengerti karakteristik tokoh-tokoh dalam cerita. Biasanya dalam cerita tersebut, dalam gambarnya terlihat ekspresi dari tokoh-tokohnya. Itu bisa menjadikan kesimpulan untuk kita seperti apa karakteristik tokoh-tokoh tersebut. Nah, teman-teman, tidak terasa pembelajaran pada kesempatan kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, rajin belajar. Ingat, masa depan ada di tangan teman-teman semuanya. Sekian dari Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.